Saat ini, begitu banyak cara untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan. Salah satunya ialah membaca. Di era modern, membaca tidak sebatas buku teks, tetapi juga bisa dalam bentuk elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memunculkan berbagai inovasi dalam penyebaran informasi. Kini, kita dapat membaca di mana saja dan kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat, pemerintah memfasilitasi ruang yang nyaman dan tenang untuk membaca, yaitu perpustakaan. Tahukah kamu perkembangan perpustakaan dari masa ke masa? Kali ini kita akan menelusuri perkembangan perpustakaan dan sejarah panjang perpustakaan dari masa ke masa. Kita mulai dari era kuno, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai dengan 500 Masehi. Perpustakaan tertua yang diketahui berasal dari Mesopotamia kuno sekitar 3000 sebelum Masehi. Koleksi awal terdiri dari tablet tanah liat yang menyimpan catatan administratif dan teks-teks keagamaan. Setelah era kuno ialah era pertengahan, 500 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, perpustakaan mengalami kemunduran di Eropa. Namun, tradisi menyalin dan melestarikan naskah tetap berlanjut di biara-biara. Sementara itu, peradaban Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ialah era Renaissance dan pencerahan tahun 1500 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan kebangkitan minat terhadap pembelajaran klasik dan perkembangan teknologi cetak. Era selanjutnya ialah era modern, 1800-an Masehi hingga sekarang. Abad ke-19 dan 20 menyaksikan perkembangan pesat perpustakaan publik dan akademik. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat kini menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Gerakan perpustakaan publik dimulai di Inggris dan Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, memperluas akses pendidikan ke masyarakat luas. Perpustakaan digital, munculnya internet dan teknologi digital pada akhir abad ke-20 mengubah wajah perpustakaan, memungkinkan akses informasi tanpa batas dan ruang. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah dan akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dari tablet tanah liat hingga e-book, esensi perpustakaan sebagai penjaga dan penyebar pengetahuan tetap tidak berubah. Perpustakaan harus menjadi pusat sumber daya informasi dan tempat yang nyaman untuk membaca. Budaya baca adalah lebih dari sekedar kemampuan membaca, melainkan juga sikap dan nilai-nilai yang mengapresiasi membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan. Minat membaca buku di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Faktanya, UNESCO menyebut indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Hasil PISA tahun 2022 menunjukkan peringkat hasil belajar literasi Indonesia naik 5-6 posisi dibanding PISA 2018. Peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Kendati demikian, skor yang didapat menunjukkan penurunan dan Indonesia masih menduduki 11 peringkat terbawah dari 81 negara yang didata. Budaya baca memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama ialah untuk perkembangan individu. Membaca membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai topik. Budaya baca juga penting karena peningkatan literasi. Budaya baca mendorong meningkatkan literasi, baik literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, dan literasi lainnya. Selain itu, peningkatan pengetahuan. Membaca memberikan akses ke berbagai informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru. Selain itu, budaya baca juga memiliki peran penting terhadap pengembangan karakter. Membaca dapat membantu mengembangkan empati,
pemahaman terhadap perspektif orang lain, dan nilai-nilai positif lainnya. Budaya baca juga memiliki peran terhadap kemajuan bangsa. Budaya baca yang kuat menjadi dasar bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Untuk meningkatkan literasi, fokus pada beberapa aspek, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan secara efektif. Selain itu, penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mencari informasi, dan memahami konteks budaya digital. Selain itu, perpustakaan juga menjadi tempat untuk berdiskusi dan menambah pengetahuan lainnya, seperti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur. Kamu mau tahu ada apa aja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur? Ikuti perjalananku datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur. Perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur memiliki koleksi buku yang beragam, juga memiliki ruang baca yang nyaman. Selain itu, juga terdapat koleksi buku untuk anak. Perpustakaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga cocok untuk anak-anak, karena di sini ada koleksi anak-anak. Teman-teman, selain kita membaca buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita juga dapat melihat beberapa alat peraga iptek. Terdapat alat peraga yang menarik untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana teman-teman? Sudah tahu ya tentang fasilitas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur. Jadi kalau sudah tahu, jangan lupa ya buat datang ke perpustakaan tersebut. Nah, kita sudah tahu manfaat dari budaya baca. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk membaca buku, baik dalam bentuk textbook maupun e-book. Dan perkaya wawasan dan pengetahuan dengan membaca buku dan melihat beberapa sumber informasi yang lainnya. Tentunya informasi-informasi yang bermanfaat.